There it is. Yes. Yeah. What? Did you find it? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas 10 hal yang tidak kamu sangka bisa membunuhmu. Lee, I got a big problem, man. Untuk daftar ini, kita akan melihat hal-hal biasa yang ternyata bisa sangat berbahaya, bahkan mematikan. Apakah kamu akan mulai melihat benda-benda ini dengan cara yang berbeda setelah menonton ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Nomor 10, terlalu banyak minum kopi. Bagi sebagian dari kita, rasanya sulit untuk menjalani hari tanpa secangkir kopi atau 5 cangkir. My God, that is the best coffee I've ever tasted. Tapi kita harus tetap mengonsumsinya dengan bijak karena kalau berlebihan bisa menjadi masalah serius. Memang, ambang batas untuk overdosis kopi itu cukup tinggi, tapi tetap saja bukan tidak mungkin. You're drinking too much. Terlalu banyak kafein bisa memberi tekanan luar biasa pada tubuh. Diperkirakan, mengonsumsi antara 50 hingga 100 cangkir kopi dalam waktu singkat bisa berakibat fatal. It's like when you report weather, rain over a day, 30 millimeters, no problem. But in 20 minutes, that would be a big problem with flooding. That's the same thing that might happen in the heart if I give you a lot of caffeine all at the same time. Penyebab utama kematian dalam kasus ini biasanya adalah henti jantung. Walaupun kopi dalam jumlah kecil tergolong aman, kafein murni tidak demikian. Bahkan, hanya 1 sendok teh bubuk kafein murni saja bisa menyebabkan kematian. Nomor 9, mencabut bulu hidung. May I pull on your nose hair? Of course, sir. Kelihatannya sih sepele, rasanya nyeri. Kamu mungkin bersin-bersin, mata berair, tapi biasanya setelah itu kita tidak terlalu memikirkannya lagi. Tapi tahukah kamu bahwa mencabut bulu hidung bisa berujung pada kematian? Memang kemungkinan terjadinya sangat kecil, tapi kecil bukan berarti mustahil. Got it. Yeah, long greasy one there, Hilly. Mencabut bulu dari follicle bisa menyebabkan infeksi. Kalau infeksi ini masuk ke aliran darah dan menjalar ke otak, maka resikonya bisa sangat fatal. Komplikasi serius seperti meningitis bakteri akut atau trombosis sinus cavernosus bisa terjadi kalau infeksi ini tidak ditangani. Nomor 8, serat dari pengering pakaian atau dryer lint. Demi keselamatan keluargamu dan rumahmu, tolong bersihkan pengering pakaianmu secara rutin. Ini bukan hal yang bisa kamu tunda dengan alasan nanti aja. Seberapa penting sih? We've always been diligent about taking care of lint, but even with that, these kinds of things can happen and it's more common than people think. Jawabannya adalah sangat penting. Kalau dibiarkan, ini bisa menjadi penyebab kematian. Serat dari pengering bisa menumpuk. Bukan hanya di filter, tetapi juga di saluran ventilasi dan bagian dalam pengering itu sendiri. And cleaning the lint tray is just the beginning, especially in winter weather when drying heavy blankets and sweaters. We don't know if a system has impingements that make it more prone to lint buildup. Cepat atau lambat, tumpukan bahan yang mudah terbakar ini bisa menyebabkan kebakaran. Menurut US Fire Administration, rata-rata 5 orang meninggal setiap tahun dari sekitar 3.000 kebakaran yang terkait dengan pengering pakaian di Amerika Serikat. Besides cleaning your lint trap with each use, consider also cleaning behind the dryer where lint builds up. Also, check and clean your exhaust vents at least once a year. And every 2 years, take the back of your dryer off and vacuum inside. Nomor 7, jacuzzi dan bak mandi hangat. Damn, it's good to be here with y'all again, man. It's good to be back here with you guys. Yep. I want to toast to the good time and you too, young blood. Jacuzzi atau mandi air hangat seringkali dinikmati bersamaan dengan minuman beralkohol. Tapi kombinasi air dan alkohol bukanlah ide yang bagus. What should I know? Antara tahun 1999 hingga 2003, Scripps Howard News Service melakukan studi berdasarkan catatan kematian di seluruh Amerika Serikat. Hasilnya, dalam 5 tahun itu, sebanyak 1.676 orang dilaporkan meninggal karena tenggelam di jacuzzi atau bak mandi. Itu berarti rata-rata 335 orang per tahun atau kurang lebih 1 orang per hari. Jadi, kalau kamu ingin bersantai di air hangat, sebaiknya jangan dengan alkohol. Nomor 6, ketinggian yang ekstrim. Manusia memang bisa bertahan dalam banyak situasi, tapi pada dasarnya kita diciptakan untuk hidup di permukaan tanah.
Saat berada di ketinggian sekitar 2.400 meter di atas permukaan laut, kita mulai mengalami gejala penyakit ketinggian karena rendahnya kadar oksigen. Once you get above 8,000 meters, it's the closest thing to being in outer space. The lack of oxygen itself just completely trashes your body. Your body starts to basically, what they say is consume itself, is uses so much energy that you do have left over to function that it just can't even survive very much longer. Sebagian besar dari orang akan merasakan pusing dan sakit kepala. Tapi, semakin tinggi kamu naik, semakin parah gejalanya. Saat mencapai ketinggian sekitar 7.000 meter, kamu memasuki yang disebut sebagai zona kematian. In the death zone, it's hard to describe how painful it is and how difficult it is to do even the most simple thing. You just don't have the oxygen you need. What that means is our cells are dying at a much higher rate than they can be regenerated, so our bodies are very quickly breaking down. Di ketinggian ini, kandungan oksigen di udara terlalu rendah untuk mempertahankan fungsi tubuh. Manusia bisa mengalami edema paru dan otak yang bisa berakibat fatal. Banyak kematian dalam pendakian gunung disebabkan oleh terlalu lama berada di zona ini. Jadi, dengarkan tubuhmu. Karena itu, cara tubuh memberi peringatan. To reach the summit, which affects decision making, and that alone is enough to call it the death zone. Nomor 5, terlalu banyak minum air. Tubuh manusia itu memang unik. Kita membutuhkan air untuk bertahan hidup, dan tubuh kita membutuhkan asupan air setiap hari. That is so good. Tapi, kalau kamu minum air terlalu banyak, tubuhmu bisa kacau sebelum akhirnya benar-benar kolaps. Keracunan air itu nyata dan terjadi ketika jumlah air yang berlebihan mengganggu keseimbangan elektrolit dan natrium dalam tubuh. Kabar baiknya, tubuh harus mengonsumsi air dalam jumlah yang sangat besar untuk mencapai titik fatal. Electrolytes circulate in our bodies. The most common, sodium. Consuming too much water can dilute the electrolyte levels in our blood. To rebalance these levels, cells absorb the excess water, making them swell, which can have lethal consequences. Meski begitu, tetap saja sudah banyak kasus kematian karena keracunan air. Biasanya terjadi dalam konteks lomba minum air atau saat seseorang meminum air dalam jumlah ekstrim saat berolahraga berat. In the United States, mother of 3 Jennifer Strange died after entering a water drinking contest staged by a Sacramento radio station. With so little awareness of the condition, radio announcers dismissed concerns raised by listeners. Istilahnya, semua yang berlebihan itu tidak baik. Dan ya, itu juga berlaku untuk air. Now drink your f***ing water before you drop dead from dehydration. Nomor 4, campuran Windex dan pemutih pakaian. Sudah jelas, Windex dan pemutih atau bleach bisa berakibat fatal jika tertelan. Dan itulah kenapa ada child locks di lemari rumah. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Kita berbicara soal mencampur Windex dan pemutih saat bersih-bersih. Everybody needs to understand that reading the labels is very important, and just because one does a great job doesn't mean it's going to accelerate by adding another one. Windex mengandung zat bernama ammonium hydroxide atau yang lebih dikenal sebagai amonia. Mengatakan bahwa amonia tidak cocok dicampur dengan pemutih adalah pernyataan yang sangat meremehkan. Saat keduanya bercampur, kedua zat itu akan menghasilkan gas kloramin yang bisa sangat beracun, terutama di ruangan kecil yang tidak berventilasi baik. When you inhale these cleaning substances, it's so incredibly irritating to your mucosa and it can be very toxic. Ingat aturan emas ini, jangan pernah iseng mencampur produk pembersih rumah tangga. Akibatnya bisa fatal. If you've got little babies crawling around on the floor and you're using chemicals to clean the floor, those babies are absorbing those chemicals through their hands and their knees and their feet, or if you walk around barefoot in your house. So it's a really good idea to use natural solutions. Nomor 3, terlalu tinggi. Everything's okay. Banyak hal dalam daftar ini bisa dicegah, tapi yang satu ini tidak. Whoa! Damn!
Kalau kamu lahir dengan postur tubuh sangat tinggi, ya memang sudah begitu adanya. Dan sayangnya, itu membawa resiko tersendiri. You sure you're not too tall for this? Nah, it's gonna be great. Sayangnya, tinggi ekstrim berhubungan dengan harapan hidup yang lebih pendek. Orang yang sangat tinggi memiliki resiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti infeksi tulang dan detak jantung tidak teratur. Dari 3 orang tertinggi dalam sejarah, tidak ada satupun yang hidup lebih dari usia 26 tahun. Orang tertinggi yang pernah tercatat adalah Robert Wadlow dengan tinggi 272 cm dan berat badan 199 kg. Ia meninggal saat tidur pada usia 22 tahun karena infeksi yang diperburuk oleh gangguan autoimun. The thing about him is that for someone who was the world's largest man, a man who stood out no matter where he went, he seems remarkably to have been well-adjusted. Nomor 2, terlalu banyak minum soda. Jika ada satu pelajaran yang bisa kamu ambil dari daftar ini, itu adalah bahwa semua yang berlebihan itu bisa mematikan. How is that? I mean, you sure you want a diet drink? You don't want something with some sugar in it? There's only diet. It's good. Terlalu banyak garam bisa membunuh. Dengan mengonsumsi 1 gram garam per kilogram berat badan saja sudah beresiko. Soda pun demikian. Soda mengandung gula dalam jumlah yang sangat tinggi. Dan konsumsi gula berlebihan dapat merusak tubuh. Studies show the more soda you consume, the more likely you are to experience chronic issues such as obesity, diabetes, and even heart attacks. Over 40% of US citizens consume at least 1 soda per day. Sebuah studi yang dimuat di JAMA Internal Medicine menyatakan bahwa meminum hanya 2 gelas soda per hari saja bisa meningkatkan resiko kematian dini hingga 17%. Sementara itu, studi lain yang diterbitkan di Circulation menunjukkan bahwa mengonsumsi soda setiap hari meningkatkan resiko kematian akibat kanker sebesar 5% dan penyakit jantung sebesar 10%. But the next time you take a sip, consider the sugar, taking your body on an insulin roller coaster and potentially adding a whole lot of unnecessary calories. Kalau kamu ingin hidup panjang dan sehat, sebaiknya pilih air putih. Tapi ingat, jangan kebanyakan juga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, terlalu banyak duduk. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Kalau kita kurang bergerak, maka tubuh pun mulai rusak perlahan. You should go outside and be with the 3-dimensional people. No, inside good. Outside bad. Terlalu banyak duduk sangat buruk untuk kesehatan. Resiko diabetes, penggumpalan darah, kenaikan berat badan, dan bahkan demensia akan meningkat. Dalam jangka panjang, penyakit jantung dan kanker pun bisa menghantui. In fact, researchers have worked out that worldwide, inactivity causes about 9% of premature deaths a year. That's over 5 million people. Sebuah studi yang dimuat dalam Annals of Internal Medicine menemukan bahwa duduk lebih dari 13 jam per hari meningkatkan resiko kematian dini hingga 200% dibandingkan dengan duduk 11 jam per hari. Hanya 2 jam tambahan saja bisa berdampak besar bagi kesehatanmu. You've got to do more than just stand up. You got to have to go ahead and get some motion in place. But then the upside, the benefit is by doing that you start to counter then the negative impact of sitting. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video menarik lainnya dari WatchMojo Indonesia dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.